Halo semuanya, perkenalkan saya Yuyun Sari Dewi, mahasiswi Universitas Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika, kelas 1B. Di video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari slide 1 sampai 5 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tujuannya supaya kita bisa paham dasar-dasar penting, mulai dari apa itu algoritma, jenis-jenisnya, cara membuat algoritma yang baik, struktur dasar pemrograman sampai ke alur kontrol di C++. Oke, langsung saja kita mulai dari slide pertama. Slide 1, konsep dasar algoritma. Apa sih algoritma itu? Sederhananya, algoritma itu langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah. Contoh gampangnya yaitu bikin teh. Kita rebus air, masukkan teh, tuang air panas, tambahkan gula, terus aduk. Nah, urutan seperti itulah yang namanya algoritma. Dalam dunia komputer, algoritma bisa dibilang seperti resep untuk komputer. Tanpa algoritma, komputer nggak tahu harus melakukan apa. Nah, algoritma yang baik punya 5 ciri penting. Yang pertama, langkahnya terstruktur dan jelas. Algoritma yang kita buat itu harus terstruktur dan juga jelas, tidak boleh ambigu. Yang kedua, terbatas. Artinya pasti selesai. Yang ketiga, punya input atau data masuk. Yang keempat, menghasilkan output atau hasil akhir. Dan yang terakhir, pastinya algoritmanya harus efektif dan efisien. Nah, kenapa penting? Karena algoritma itu dasarnya semua program komputer. Kalau kita ngerti algoritma, kita bisa berpikir lebih logis, teratur, dan hemat waktu. Nah, ada 3 cara untuk menuliskan algoritma. Yang pertama, narasi, yaitu pakai bahasa sehari-hari. Yang kedua, pseudocode. Ini mirip bahasa pemrograman, tetapi lebih bebas. Yang ketiga, flowchart. Ini pakai simbol dan panah buat menggambarkan alurnya. Nah, lanjut ke slide 2, yaitu jenis-jenis algoritma. Berikut kita bahas jenis-jenis algoritma. Tujuannya supaya kita tahu cara terbaik buat nyelesain masalah tertentu. Nah, secara umum jenis-jenis algoritma ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar, seperti sekuensial, percabangan, dan perulangan. Yang kedua, tingkat menengah, seperti greedy, divide, and conquer. Dan yang ketiga, tingkat tinggi, seperti heuristik dan paralel. Tapi yang paling sering kita pakai di awal belajar adalah 3 dasar ini. Yang pertama, algoritma sekuensial. Nah, langkah-langkahnya dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Contohnya menghitung luas persegi panjang. Panjang kali lebar, kemudian tampilkan hasil. Yang kedua, algoritma percabangan atau selection. Ini dipakai kalau program harus memilih keputusan. Contohnya, kalau pakai if, kalau kondisi benar, pakai if else kalau 2 pilihan atau kondisi, pakai if else if kalau banyak pilihan atau kondisi, dan pakai nested if kalau ada percabangan di dalam percabangan. Nah, yang ketiga yaitu algoritma perulangan atau looping. Ini digunakan untuk mengulang langkah tertentu sampai kondisi terpenuhi. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama ada for. Ini kalau jumlah pengulangannya sudah pasti atau diketahui, seperti mencetak angka 1-5. Dan while, ini kalau jumlah perulangannya belum pasti, seperti memasukkan password. Dan pakai do while, ini dijalankan minimal sekali seperti input angka positif. Nah, looping ini bikin program kita jadi lebih efisien dan gak ngetik kode berulang-ulang lagi. Oke, kita lanjut ke slide 3. Sekarang kita belajar cara membuat algoritma yang baik. Ada 6 tahapan utama. Yang pertama yaitu memahami masalah. Jadi kita harus tahu dulu apa yang diminta dan datanya apa saja. Kita bisa gunakan model IPO atau Input Process Output. Contohnya, hitung rata-rata 3 nilai, berarti kita harus menginput 3 angka. Prosesnya yaitu jumlahnya dibagi 3 dan outputnya hasil rata-ratanya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis masalah, yaitu memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil atau dekomposisi.
dengan menentukan urutan logisnya. Dan yang ketiga yaitu menyusun algoritma. Tuangkan hasil analisisnya ke bentuk pseudocode atau flowchart. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan algoritma. Tulis ke bahasa pemrograman seperti C++, Python, Java, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu menguji dan mengevaluasi. Cek dengan cara mengcompile kodenya apakah hasilnya sudah benar atau tidak. Biasanya ada dua jenis kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama ada syntax error, yaitu kesalahan penulisan kode. Yang kedua logic error, yaitu kesalahan logika. Programnya jalan, tetapi hasilnya salah atau tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan algoritma. Catat dan jelaskan supaya mudah dipahami dan dikembangkan lagi. Oke, lanjut ke slide 4. Sekarang kita masuk ke struktur dasar pemrograman. Jadi pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer menjalankan tugas tertentu. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman berkembang dari yang paling rendah sampai modern. Yang pertama ada machine language, assembly, dan bahasa tingkat tinggi. Itu contohnya itu Fortran, COBOL, dan LISP. Nah, dari sinilah muncul berbagai gaya atau paradigma pemrograman. Yang pertama imperatif. Ini fokus ke bagaimana caranya langkah demi langkah. Contohnya C, Java, dan Python. Terus deklaratif, ini fokus ke apa hasil yang diinginkan. Contohnya SQL dan HTML. Dan yang terakhir yaitu modern atau multi-paradigma. Ini gabungan keduanya. Contohnya Python dan Rust. Nah, dari konsep itu lahir pemrograman terstruktur atau struktur programming. Tujuannya supaya kode program lebih rapi, mudah dibaca, dan gampang diperbaiki. Prinsip utamanya ada 3. Yang pertama ada sequence atau urutan langkah, dan selection itu pengambilan keputusan, iteration itu pengulangan. Nah, kelebihannya mudah dipahami dan sistematis, kekurangannya kurang fleksibel untuk proyek besar. Biasanya pakai OOP atau Object Oriented Programming biar lebih fleksibel. Nah, kita masuk ke slide terakhir yaitu slide 5. Kita membahas alur kontrol yaitu control flow dalam C++. Control flow adalah menentukan bagaimana program dijalankan dan dieksekusi secara berurutan. Ada 4 jenis alur kontrol. Yang pertama ada sekuensial, yaitu program dijalankan baris demi baris dari atas ke bawah secara berurutan. Dan selection, ini menggunakan if dan if else switch untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, menyatakan siswa lulus atau tidak. Dan iteration, yaitu menggunakan for, while, do while, yaitu mengulang kode selama kondisi terpenuhi. Contohnya mencetak angka 1-5. Dan yang terakhir yaitu jump. Ini adalah perintah lompat yaitu menggunakan break, continue, dan return. Nah, itu tadi ringkasan dari slide 1 sampai slide 5 algoritma dan pemrograman, mulai dari konsep dasar algoritma, jenis-jenisnya, tahapan membuat algoritma, struktur dasar pemrograman, sampai alur kontrol di C++. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman makin paham dasar-dasar algoritma. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan semangat terus belajar pemrograman. Bye!